Halo teman-teman, dalam video ini memuat 8 soal materi tes SBMPTN Sosiologi. Tidak hanya soal, tetapi juga lengkap dengan pembahasannya. Oleh karenanya teman-teman, yuk fokus belajar, jangan di-skip sampai habis. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe sehingga selalu mendapatkan video-video terbaru. Tentunya tidak lupa membunyikan lonceng notifikasi. Kita ke soal yang pertama. Suatu desa hidup dalam ketenangan dan keteraturan. Perangkat desa berusaha agar kehidupan desa selalu harmonis. Apabila terjadi konflik, maka akan segera diupayakan agar tidak terjadi kekacauan lebih luas yang dapat mengganggu stabilitas dan pembangunan masyarakat. Kondisi desa tersebut menggambarkan alur berpikir teori A. Fungsionalisme struktural, B. Konflik, C. Sosiologi makro, D. Interaksionisme simbolik, atau E. Behavioral sosiologi. Silakan teman-teman dicoba untuk menjawab terlebih dahulu yang mana jawaban yang menurut teman-teman yang paling tepat. Oke, jawaban yang benar adalah teori fungsionalisme struktural. Kita ke pembahasan teman-teman. Menurut teori fungsionalisme struktural, ini yang memberi penekanan pada keteraturan dan tidak mengindahkan adanya konflik dan perubahan dalam masyarakat. Konsep utamanya yaitu fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan. Selain itu, teori tersebut juga menyatakan bahwa semua peristiwa dan struktur adalah fungsional dalam masyarakat. Dan apabila dirasa ada ketidakserasian, hal itu merupakan kewajiban bagi penganutnya untuk menormalisasikannya. Adapun tokoh dari fungsionalisme struktural ini adalah Robert K. Merton. Ya, jadi jelas teman-teman bahwa menurut teori fungsionalisme struktural, konflik dan perubahan itu sesuatu yang dianggap mengganggu masyarakat. Oleh karenanya, menurut teori ini, masyarakat akan berupaya untuk menghindari adanya konflik dan menghindari perubahan. Karena konflik dan perubahan dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam masyarakat. Kemudian dalam teori fungsionalisme struktural juga ada konsep fungsi, disfungsi, kemudian fungsi laten, manifest. Apa itu fungsi? Berarti fungsi itu berarti sub-sub atau bagian-bagian di dalam sistem sosial itu melaksanakan fungsinya dengan baik. Kalau disfungsi berarti ada bagian-bagian tidak melaksanakan fungsinya. Contoh dalam satu desa. Kalau fungsi, contoh kepala desa melaksanakan perannya sebagai kepala desa. Kalau disfungsi berarti tidak melaksanakan perannya. Ada fungsi laten, ada fungsi manifest. Fungsi laten itu fungsi yang diharapkan oleh masyarakat disadari. Contoh lembaga pendidikan, fungsi latennya sosialisasi nilai-nilai, kemudian memberikan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Fungsi manifestnya apa? Menunda kelahiran, menunda pernikahan, kemudian menunda ke lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, kita coba bahas juga teori yang lain ya, teori konflik. Nah, teori konflik ini mendasarkan pada wewenang ya teman-teman, wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial. Ya, kita agak pelan-pelan ya, sehingga beberapa teori-teori penting dalam hasanah materi sosiologi kita ingat. Siapa tahu nanti keluar ya, ketika teman-teman menghadapi soal UTBK SBMPTN tahun ini. Jadi, teori konflik mendasarkan pada adanya wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial. Dalam hal ini, adanya ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang merupakan penentu konflik. Artinya bahwa
ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan itu merupakan sumber dari adanya konflik. Hal tersebutlah yang senantiasa harus menjadi sasaran studi para sosiolog. Konflik itu terjadi karena adanya perbedaan keinginan dari penguasa untuk mempertahankan diri. Dan di lain pihak adanya keinginan dari yang dikuasai untuk mengadakan perlombaan. Ya. Jadi, mengapa terjadi konflik? Yang berkuasa ingin tetap berkuasa, kemudian yang dikuasai ingin melakukan perubahan, sehingga terjadilah konflik. Tokohnya adalah Dahrendorf. Masuk ke penjelasan teori-teori sosiologi yang ketiga, ya, teori sosiologi makro. Nah, apa sih teori sosiologi makro, teman-teman? Teori sosiologi makro adalah teori yang memfokuskan pada analisis proses sosial yang berskala besar dan dalam jangka panjang, meliputi teori evolusionisme, kemudian teori sistem, teori konflik, teori perubahan sosial, dan stratifikasi sosial. Gampangnya, teori sosiologi makro itu mengkaji kehidupan sosial dalam aspek yang luas, aspek yang besar, aspek yang makro. Misalnya melihat masyarakat dari sudut pandang evolusionisme, bahwa masyarakat itu berubah, semua masyarakat tidak terkecuali, apakah itu di Amerika, di Eropa, di Asia, bahkan di Irian Jaya pun akan mengalami perubahan yang namanya evolusi. Setiap masyarakat mengalami itu. Kemudian teori interaksionisme simbolik. Menurut teori interaksionisme simbolik, kehidupan sosial merupakan interaksi manusia menggunakan simbol-simbol. Nah, individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon termasuk objek fisik atau benda, dan juga objek sosial atau perilaku manusia berdasarkan media yang dia kandung. Nah, makna ini teman-teman ya adalah produk dari interaksi sosial. Karena itu makna tidak melihat pada objeknya, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Contohnya gini teman-teman. Ketika kita melihat satu benda berwarna kuning, kain ya, di pinggir jalan, maka kita tentu akan berpikir dan tahu bahwa itu adalah tanda adanya apa teman-teman? Iya, orang meninggal dunia. Itu berarti bahwa makna atau simbol dari bendera kuning itu tidak dilihat dari warna yang melekat dari cat pada kain kuning itu, tapi pada makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap kain berwarna kuning. Nah, kurang lebih seperti itu konsep dari teori interaksionisme simbolik. Kemudian teori behavioral sociology. Nah, ini menurut teori behavioral sociology itu ada hubungan tingkah laku lingkungan dengan tingkah laku individu. Artinya bahwa tingkah laku individu dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian untuk mengetahui akibat adanya hubungan tingkah laku. Dalam hal ini ada hubungan kesejarahan antara akibat dengan hubungan tingkah laku yang terjadi. Berarti bahwa hubungan tingkah laku antara individu dan lingkungan diikuti oleh akibatnya. Di samping itu, dalam teori ini juga akan diketahui adanya pengulangan tingkah laku. Artinya begini teman-teman, menurut teori behavioral sociology bahwa perilaku itu berulang. Perilaku itu berkaitan dengan adaptasinya dari lingkungan. Oke, kita ke soal yang kedua. Seorang peneliti akan melakukan penelitian di sekolah bela negara. Ia ingin mengetahui motivasi belajar di sekolah tersebut. Untuk keperluan penelitiannya, ia datang terlebih dahulu untuk mengumpulkan informasi. Dari informasi sekolah diketahui bahwa jumlah siswa adalah 750 orang, yang terdiri dari 60% perempuan dan 40% laki-laki. Dari jumlah tersebut, 75% pekerjaan orang tua mereka adalah bertani. Si peneliti berencana untuk mendapatkan data.
Ia akan mengirimkan angket kepada 75 orang siswa yang telah dipilih dari setiap jenjang, yaitu kelas 10, 11, dan 12. Siapa yang terpilih sebagai siswa dari 75 itu hanya didasarkan pada siapa yang kebetulan hadir, tidak dengan ketentuan yang lain. Dari informasi tersebut, populasi penelitian adalah 750 orang, 60%, 40%, 75 orang, atau E 75%. Yang ditanya adalah, apa teman-teman? Populasi. Ya, apa sih populasi teman-teman? Kita ketahui populasi adalah keseluruhan subjek atau objek dari sumber data penelitian kita. Jadi, kalau sebagian itu namanya sampel. Jadi, kalau dari soal berarti mengarah kepada jumlah siswa adalah 750 orang. Berarti inilah populasinya. Oke teman-teman, populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian. Bisa juga didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan di dalam istilah ini mengacu kepada unit analisis. Bisa dalam bentuk orang, benda, lembaga, institusi, dan lain sebagainya. Sementara apa itu sampel? Secara sederhana bisa diartikan sebagai sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti, atau bagian dari populasi. Sehingga dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan istilah populasi, kemudian diambil beberapa saja. Objek yang diambil ini disebut dengan sampel. Kita ke soal yang ketiga ya teman-teman. Pani memang sangat hobi menyanyi. Setiap ada kesempatan ia akan menyalurkan hobinya itu. Seperti tampak ketika ia sedang belajar seorang diri di malam hari, ia juga sesekali menghentikan aktivitas belajarnya dan ia pun bernyanyi. Aktivitas Pani bernyanyi seorang diri di malam hari di sela belajar itu merupakan A. Tindakan sosial karena dilakukan dengan sadar dan memiliki tujuan, yaitu menghibur diri sendiri. B. Tindakan sosial karena dilakukan dengan sadar dan memiliki makna subjektif. C. Tindakan sosial karena dilakukan dengan sadar dan dapat membuatnya lebih fokus belajar. D. Bukan tindakan sosial karena dilakukan dengan sadar tetapi tidak melibatkan dan mempengaruhi orang lain. E. Bukan tindakan sosial karena dilakukan dengan sadar tetapi dilakukan sambil belajar dan di malam hari. Silakan teman-teman dicermati dan tentukan jawabannya. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Pani belajar sambil bernyanyi di malam hari termasuk tindakan sosial atau bukan tindakan sosial? Kalau tindakan sosial, kenapa? Bukan tindakan sosial, kenapa? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Bukan tindakan sosial ya teman-teman. Mengapa bukan tindakan sosial? Mengapa teman-teman? Ya, memang dilakukan dengan sadar, tetapi tidak melibatkan atau mempengaruhi orang lainnya. Jadi teman-teman, tindakan sosial itu adalah tindakan dilakukan dengan sadar dan mempengaruhi orang lain. Oke, kita lihat pembahasannya. Tindakan sosial adalah tindakan yang 1. Dilakukan dengan sadar. 2. Melibatkan dan mempengaruhi orang lain. 3. Memiliki makna subjektif. Dan yang keempat, memiliki tujuan. Jadi mengapa Pani bernyanyi di malam hari sambil belajar bukan tindakan sosial?
Satu, dilakukan dengan sadar. Ya, ini ciri dari tindakan sosial, dilakukan dengan sadar. Melibatkan dan mempengaruhi orang lain. Nah, ini yang tidak ada. Karena dia bernyanyinya seorang diri. Kecuali Pani bernyanyi di depan teman-temannya. Memiliki makna subjektif, ya. Bernyanyi mungkin untuk menghibur diri. Memiliki tujuan, ya. Untuk menghibur diri. Jadi, 1, 3, dan 4 terpenuhi, tapi yang kedua tidak terpenuhi sehingga tidak termasuk tindakan sosial. Ke soal yang keempat. PON ke-20 dilaksanakan di Provinsi Papua dari tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021. Stadion Lukas NMB menjadi lokasi utama penyelenggaraan. Edisi ini, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Jumlah atlet yang ikut ajang ini 7.039 dari 56 cabang olahraga dari 34 provinsi di Indonesia. Janji atlet diucapkan oleh Maria. Sebenarnya perhelatan ini seharusnya dilaksanakan 20 Oktober hingga 2 November 2020. Karena wabah pandemi COVID-19 akhirnya ditunda. Baru kali ini Pulau Papua menjadi tuan rumah perhelatan PON yang diadakan setiap 4 tahun sekali ini. Dari artikel tersebut, PON merupakan bentuk interaksi sosial. A. Asosiatif, B. Disosiatif, C. Kontradiktif, D. Asimilatif, E. Kolaboratif. Oke, dicermati dan tentukan jawabannya teman-teman. Apakah asosiatif? Jadi kita harus berpikir, apa sih interaksi sosial asosiatif itu? Ataukah disosiatif? Kalau kontradiktif sepertinya tidak ya. Asimilatif? Apakah kolaboratif? Oke, jawaban yang benar adalah interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang sifatnya positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Terdiri dari kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Nah, sementara interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah pada adanya konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. Terdiri dari kompetisi, kontravensi, dan konflik. Nah, teman-teman, PON ini kan pertandingan, jadi dia masuk ke dalam kompetisi. Oleh karenanya masuk dalam interaksi sosial disosiatif. Kita ke soal yang kelima. Setiap bertemu dengan bapak atau ibu guru, Hari selalu mengangguk hormat dan mengucap salam dengan tersenyum. Perilaku Hari tersebut karena mengedepankan nilai A. Material, B. Vital, C. Logika, D. Etika, atau E. Estetika. Yang mana jawabannya teman-teman? Ya, benar ya, mengedepankan nilai etika. Oke, ke pembahasannya teman-teman. Nilai adalah konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, buruk, benar, salah, penting, tidak penting, yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, teman-teman, menurut Noto Negoro, nilai sosial itu ada 3. 1. Nilai material. Adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia, contohnya uang. Berguna bagi manusia karena dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya. Kalau nilai material itu kaitannya ke kebutuhan fisik, teman-teman. Yang kedua, nilai vital.
adalah segala sesuatu yang berguna untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Contoh, kendaraan bermotor dewasa ini menjadi alat transportasi bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Misalnya untuk pergi ke tempat kerja. Jadi, motor itu memiliki nilai vital, karena tanpa motor nggak bisa kerja. Yang ketiga, nilai kerohanian. Ini segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Dibagi 3, teman-teman, nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal. Contoh, orang yang dituduh bersalah tetapi belum terbukti melakukan kesalahan tidak lantas dihukum. Nilai keindahan atau estetika, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Contoh, rumah akan terasa lebih asri apabila ditanami bunga. Kemudian ada nilai moral atau kebaikan atau etika, yaitu nilai yang berasal dari kehendak atau kemauan. Contoh, Adi menyumbangkan darahnya untuk kemanusiaan. Yang keempat, nilai religius, yaitu nilai ketuhanan atau keagamaan. Misalnya orang yang rajin sholat dianggap baik. Jadi, si Hari yang selalu mengangguk atau hormat itu masuk ke dalam nilai moral atau kebaikan atau nilai etika. Ke soal yang ke-6, teman-teman. Kebijakan pemerintah seringkali tidak berpihak kepada rakyat kecil. Program-program pemerintah dalam bidang ekonomi lebih banyak menguntungkan penduduk yang mampu. Misalnya saja, rakyat miskin sangat susah untuk mendapat pinjaman bank. Gambaran tersebut merupakan faktor ketimpangan sosial A. Internal, B. Eksternal, C. Kesempatan atau opportunity, D. Perilaku sosial atau E. Kebudayaan. Cluenya di sini adalah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil atau rakyat miskin, sehingga terjadi ketimpangan. Nah, apa itu ketimpangan sosial, teman-teman? Satu kondisi di mana satu kelompok masyarakat atau individu tidak mampu bersaing, berkompetisi, atau sejajar dengan kelompok atau individu lainnya. Satu kaya, satu miskin, itu ketimpangan. Nah, apabila kebijakan pemerintah tidak mendukung, apakah ini merupakan faktor internal, eksternal, kesempatan, perilaku sosial, atau kebudayaan? Yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah faktor eksternal. Pembahasannya, teman-teman, faktor internal itu berasal dari dalam diri seseorang. Bisa jadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga akhirnya dia tidak mampu bersaing dan terjadilah ketimpangan. Misalnya, karena pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan dan keahlian, maupun adanya hambatan kebudayaan. Ya, faktor internal ini, teman-teman, sering juga dipahami sebagai faktor kultural atau faktor kebudayaan. Misalnya, dalam masyarakat dulu ada konsepsi banyak anak, banyak rezeki. Makan, kumpul, tidak kumpul, makan, tidak makan, yang penting kumpul. Nah, itu satu budaya sebenarnya. Nah, yang kedua, faktor eksternal atau dari luar diri individu. Misalnya, terjadi karena adanya birokrasi, karena adanya peraturan atau kebijakan yang tidak mendukung. Nah, faktor eksternal ini sering juga dipahami sebagai faktor struktural, yaitu faktor yang berkaitan dengan faktor di luar dirinya, dan bukan faktor yang bersifat kemauan, keinginan, atau kondisi di dalam diri seseorang. Contoh, orang yang ingin maju tetapi tidak diberi kesempatan karena adanya
kebijakan yang tidak mendukung mereka yang tidak maju. Ini merupakan faktor struktural. Ke soal yang ke-7. Masyarakat pedalaman akan mengalami perubahan sebagai akibat dari interaksi dengan kebudayaan dari luar. Perubahan pasti terjadi walaupun berjalan dengan lambat. Berdasarkan teori evolusi, perubahan akan terjadi tahap demi tahap dari struktur sosial sederhana menuju struktur sosial yang kompleks dalam waktu yang lama. Sebab, syarat terjadinya interaksi adalah adanya kontak dan komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Silakan dicermati, ini tipe kedua ya teman-teman. Jawabannya A, apabila pernyataan benar, alasan benar, keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Jawaban B, apabila pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Jawaban C, apabila pernyataan yang benar. Jawaban D, apabila alasan benar. Jawaban E, apabila baik alasan maupun pernyataan salah. Ya, kita cermati teman-teman pernyataan yang pertama. Masyarakat pedalaman akan mengalami perubahan sebagai akibat dari interaksi dengan kebudayaan dari luar. Ini pernyataannya benar. Kemudian perubahan pasti terjadi walaupun berjalan lambat. Pernyataannya benar. Berdasarkan teori evolusi, perubahan akan terjadi tahap demi tahap. Betul ya teman-teman. Kemudian dari struktur sosial sederhana menuju struktur sosial yang kompleks. Benar juga, dalam waktu yang lama. Betul, ini adalah isi teori evolusi. Jadi pernyataannya benar ya teman-teman. Kita lihat alasannya. Syarat terjadinya interaksi adalah adanya kontak dan komunikasi. Betul. Antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Alasannya juga benar. Persoalannya berikutnya, apakah antara pernyataan dan alasan ada hubungan sebab akibat? Sepertinya tidak. Karena pernyataannya bicara tentang masyarakat pedalaman pasti berubah secara lambat. Menurut teori evolusi dari kondisi sederhana menuju kompleks dalam waktu yang lama. Kemudian, alasannya bicara tentang interaksi sosial, yaitu bicara tentang syarat interaksi sosial. Nah, ini nggak nyambung sebenarnya. Tapi pernyataan dan alasannya benar. Oke, ya sama ya, pernyataannya benar. Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan sosial. Baik karena faktor internal, ini dari dalam. Misalnya adanya penemuan baru, pertambahan penduduk, berkurangnya penduduk, adanya konflik, pemberontakan, kemudian munculnya ideologi baru, terjadinya revolusi. Itu akan menciptakan perubahan di dalam masyarakat. Maupun faktor eksternal, misalnya interaksi dengan masyarakat lain. Atau terjadi konflik atau peperangan, atau karena faktor geografis. Alasannya juga benar, syarat terjadinya interaksi adalah adanya kontak dan komunikasi. Kontak adalah proses awal dari interaksi sosial. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau message dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Ya, tetapi antara pernyataan dan alasan tidak ada hubungan sebab akibat. Sehingga jawabannya adalah yang B. Teman-teman, kita ke soal yang ke-8 ya. Ini soal terakhir teman-teman. Tipe soal yang ketiga. Presiden Joko Widodo awalnya adalah seorang pengusaha.
Setelah terjun ke dunia politik, ia menjadi wali kota Solo. Bintang terus bersinar dalam kehidupannya, sehingga ia menjabat menjadi orang nomor 1 di DKI Jakarta, dan akhirnya menjadi Presiden ke-7 Indonesia. Paparan tersebut menggambarkan, ya ini Presiden ke-6 dan ke-7 ya teman-teman. Ke-6 atau ke-7? Ya, ke-7. Oke, paparan tersebut menggambarkan mobilitas vertikal naik. Betul ya teman-teman, ini vertikal naik. Karena dari seorang wali kota, gubernur, kemudian menjadi presiden. Masyarakat dengan struktur sosial terbuka. Ini juga betul teman-teman. Masyarakat dengan struktur sosial terbuka adalah masyarakat yang memungkinkan terjadinya mobilitas penduduknya dari kedudukan tertentu ke kedudukan lainnya, baik ke atas maupun ke bawah. Kemudian yang ketiga, mobilitas didasarkan pada prestasi dan keahlian serta kualitas diri. Ya, ini ciri dari masyarakat yang terbuka struktur sosialnya. Jadi benar. Nah, yang keempat, saluran mobilitas ekonomi dan partai politik ini benar. Awalnya jadi pengusaha, kemudian ikut partai. Berarti saluran mobilitasnya adalah saluran mobilitas itu adalah lembaga atau media yang digunakan untuk melakukan mobilitas sosial. Serta keturunan atau asal-usul. Nah, ini yang salah, teman-teman. Jadi, apa yang diperoleh oleh Presiden Joko Widodo bukan karena keturunan atau asal-usul keluarga. Jadi, jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Ya, pembahasan sedikit. Mobilitas sosial itu ada vertikal, bisa naik, bisa turun. Vertikal naik dari wali kota menjadi gubernur. Vertikal turun misalnya dari gubernur menjadi wali kota. Kemudian ada juga mobilitas horizontal, teman-teman, yaitu perpindahan kedudukan, tapi statusnya masih kedudukannya sama. Contoh, seseorang pindah kedudukan dari gubernur Jawa Timur menjadi gubernur Jawa Barat. Seorang guru di SDA menjadi guru di SDB. Itu mobilitas horizontal. Kemudian struktur sosial, teman-teman. Ada terbuka, yaitu memungkinkan terjadinya perpindahan kedudukan atau status sosial. Biasanya didasarkan pada prestasi. Nah, kita hidup di zaman modern itu hidup dengan struktur sosial terbuka. Kemudian ada struktur sosial tertutup, yaitu tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kedudukan. Biasanya didasarkan pada kelahiran. Kemudian ada juga struktur sosial campuran, yaitu struktur sosial di dalam suatu masyarakat itu ada yang terbuka dan tertutup. Masyarakat India misalnya, itu menganut struktur sosial tertutup melalui sistem kasta dan juga terbuka sebagai masyarakat modern. Misalnya, seseorang bisa menjadi presiden, walaupun keturunannya mungkin seorang sudra. Nah, saluran mobilitas sosial, teman-teman, itu adalah media yang digunakan seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Bisa organisasi politik, melalui menjadi anggota partai, pengurus partai, atau organisasi ekonomi, menjadi pengurus Kamar Dagang dan Industri, misalnya Kadin. Kemudian, melalui angkatan bersenjata, misalnya menjadi tentara. Seseorang yang mendapatkan misalnya gelar ataupun jabatan sebagai seorang pejabat tinggi angkatan bersenjata, tentu kedudukannya akan tinggi. Atau melalui pendidikan, teman-teman. Orang yang SD tentu lebih rendah kedudukannya. Kalau dia kuliah, kedudukannya akan meningkat. Atau juga melalui lembaga keagamaan. Seseorang misalnya menjadi kiai, menjadi seorang biksu, atau mengikuti organisasi keagamaan, kedudukannya akan naik di dalam masyarakat. Sehingga jawaban yang benar adalah A, yaitu jawaban 1, 2, dan 3 benar. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang setia menonton channel ini dari awal sampai akhir ya.
Mudah-mudahan manfaatnya banyak dan nanti ketika mengerjakan tes UTBK SBMPTN hasilnya maksimal. Yang belum subscribe, mohon subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Mudah-mudahan menjadi amal baik kita bersama. Mari kita bekerja sama melalui channel ini, saling bantu, saling support. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.